negara Indonesia serta merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN pada 8 Agustus tahun 1967. Mempunyai banyak sistem pemerintahan dan sejarah yang menarik untuk Dengan julukannya sebagai negara lumbu padi, menjadikan bagaimana perpolitikan Filipina itu kuat baik dari domestik maupun internasionalnya. Oleh karena itu, mari tonton video. sejarah dan budaya politik di Filipina. Pada abad ke-16, Filipina pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Di antara 3 negara tersebut, Spanyol termasuk negara terlama yang menjajah Filipina dan disusul oleh Amerika Serikat, lalu Jepang. Di tahun 1521, masa penjajahan Spanyol dimulai dengan ditandainya mendaratnya Raja Karel V dari Spanyol, yaitu Ferdinand de Magallanes, yang mendarat di Pulau Cebu di Filipina. Dengan adanya mandat raja, diadakannya upacara yang bernama upacara misa, yaitu upacara misa adalah pemasangan sebuah salib di suatu wilayah sebagai tanda bahwa wilayah tersebut termasuk dari Spanyol Raya. Tidak sampai di situ, Spanyol melakukan ekspansi terhadap penduduk asli di selatan Filipina, yaitu yang bermayoritas beragama Islam. Mereka yaitu bangsa Moro. Spanyol berperang dengan bangsa Moro selama kurang lebih 6 kali, yaitu yang terjadi pada Perang Moro I yang terjadi pada tahun 1565 dengan pimpinan Miguel López de Legazpi sebagai pasukan Spanyol. Namun, Spanyol berhasil menaklukkan perang ini dengan mengalahkan kepala pemerintahan di Manila, yaitu Raja Sulaiman. Lalu disusulnya menyerahnya Raja Lakandula yang saat itu memerintah di Tondo dan menyerahkan wilayahnya kepada Spanyol. Dan di saat menyerahnya dua raja ini, ditandainya bahwa telah dimulainya penjajahan Spanyol atas Filipina. Penolakan demi penolakan oleh bangsa Filipina yang dilakukan oleh bangsa Spanyol sudah terjadi karena bangsa Filipina merasa terjajah oleh bangsa Spanyol. Dan di akhir tahun 1892 muncullah seorang reformis yang bernama José Rizal. José Rizal ini membentuk Liga Filipina dengan tujuan agar masyarakat Filipina dapat bersatu dan melawan Spanyol. Namun, serangkaian perjuangan yang dilakukan José Rizal telah berakhir dengan meninggalnya José Rizal pada tahun 1896. Setelah itu, José Rizal digantikan oleh Andrés Bonifacio dengan mengadakan rapat guna untuk membentuk serangan yang akan melumpuhkan Spanyol. Bonifacio juga membentuk sebuah gerakan untuk melawan Spanyol yang bernama Katipunan. Namun, gerakan Katipunan ini tidak berhasil dijalankan oleh Bonifacio dan sehingga kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo membentuk taktiknya yang bernama The First Philippine Republic of Malolos. Ia juga melanjutkan gerakan Katipunan ini dan dengan melakukan perang terbuka yang dikenal dengan nama Perang Tagalog yang terjadi pada tahun 1898. Emilio berhasil menggandeng Amerika Serikat untuk membantunya, sehingga pada perang ini kemenangan berada di pihak Filipina atas bantuan oleh Amerika Serikat. Di masa penjajahan Amerika Serikat, setelah Filipina terlepas dari penjajahan Spanyol, nyatanya belum bisa bernafas lega karena masih adanya penjajahan dari Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat tidak menerima kemerdekaan tersebut untuk diterima Filipina begitu saja, karena di balik kemerdekaan Filipina tersebut adanya bantuan dari tangan Amerika Serikat. Sehingga di tahun 1898 ditandai dengan dimulailah peperangan antara Amerika Serikat dan dengan Filipina. Yang dilakukan Amerika Serikat berbeda dengan Spanyol. Amerika Serikat berhasil membentuk sebuah sistem pemerintahan Filipina yang mandiri dan bebas. Kemudian Amerika memberikan janji kemerdekaan di tahun 1913 dengan mengusung Jones Law Act.
John Sawek di tahun 1916 ini disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai pemberian pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Filipina saat pemerintahan Filipina sudah terbentuk secara kokoh dan kuat. Masa penjajahan Jepang. Di tanggal 2 Januari 1942, Jepang mulai menduduki dan menguasai Filipina. Di saat itu, Masa Haruhama, yaitu komandan tentara Jepang, berhasil merebut Filipina dari tangan Amerika Serikat. Jepang melakukan invasi kepada penduduk Filipina, namun kedatangan Jepang tidak disambut baik oleh penduduk Filipina karena adanya penindasan terhadap rakyat Filipina yang dilakukan oleh tentara-tentara Jepang. Upaya yang dilakukan Jepang untuk mengambil hati penduduk Filipina tidak terjadi semudah itu. Penduduk Filipina justru melakukan perlawanan kepada pihak Jepang. Lalu disusulnya dengan adanya bom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang menimbulkan pukulan telak dari Amerika Serikat. Sehingga di tanggal 5 Juli 1945, MacArthur sebagai perwakilan Jepang menyatakan bahwasanya Filipina telah dibebaskan oleh Jepang dan Filipina dapat memperoleh kemerdekaannya secara utuh. Dan di tanggal 4 Juli 1946, Amerika Serikat juga menandatangani terhadap intervensinya ke Filipina dengan menjadikan Filipina negara merdeka, sehingga Filipina mulai berbenah menjadi negara yang lebih baik dan membentuk presiden dan wakil presidennya, yaitu Manuel L. Quezon dan Emilio Quirino. Budaya politik di Filipina juga berdampak besar dari bekas jajahan tiga negara tersebut, dengan adanya kesenjangan sosial yang tinggi, di mana kalangan menengah atas mereka justru lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik yang berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan memadai, sehingga mendapat akses mudah untuk memasuki di dunia politik. Sedangkan di wilayah pedesaan lebih cenderung konservatif atau takut adanya perubahan serta mudahnya untuk diintervensi oleh beberapa elit dengan kepentingan khusus. Hal ini juga mengancam Filipina karena penduduk desa akan lebih mudah untuk dikelabui oleh politisi yang mayoritas di kaum elit kota-kota besar di Filipina dengan cara untuk mempengaruhi hak suara dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan kegiatan politik, utamanya pemilihan umum Filipina ini masih terdapat sistem dinasti. Filipina merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi ini adalah warisan dari negara Amerika Serikat yang sudah dituangkan dalam konstitusi Filipina, yaitu konstitusi 1987. Pasal 2 yang menerangkan bahwasannya Filipina adalah negara demokrasi. Walaupun Filipina adalah negara demokrasi, namun mereka tidak serta-merta mengadopsi sistem politik dari Amerika Serikat yang berbentuk federal. Filipina sebagai negara kesatuan juga terdiri atas provinsi, kabupaten, dan juga barangay. Barangay adalah pemerintahan desa. Walaupun terdapat warisan politik dari Amerika Serikat, Filipina bukan berbentuk federal dan bukan negara kesatuan dengan otonomi daerah. Dengan 76 provinsinya, pemerintah di bawah pemerintahan pusat tidak memberikan kuasa untuk melakukan regulasi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Hal ini juga tertuang di dalam konstitusi Filipina yang mengatur tentang pembagian kekuasaan di bawah pemerintahan pusat. Selain itu, sebagai ciri dari negara kesatuan, Filipina mempunyai serangkaian regulasi untuk melaksanakan serangkaian kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan Filipina turut berubah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Pada tahun 1973, Presiden Ferdinand Marcos mengubah konstitusi tahun 1935 dan sistem pemerintahan yang berlaku yaitu parlementer.
Kemudian diubahnya kembali sistem pemerintahan presidensial dengan Konstitusi 1987 di mana presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tinggi angkatan bersenjata. Presiden Filipina dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, presiden di Filipina dibantu oleh kabinet menteri. Sedangkan badan legislatif di Filipina terdiri atas 2 kamar, yaitu Senat dan House of Representative atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengadilan negeri terdiri atas ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim asosiasi. Mereka ditunjuk oleh presiden atas dasar rekomendasi dari Dewan Yudisial. Di Filipina, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif dipegang oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres Filipina merupakan badan legislatif nasional yang bersifat bikameral. Badan bikameral terdiri atas Senat dan House of Representative atau Dewan Perwakilan Rakyat. Di badan bikameral dibagi menjadi 2, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Tinggi yaitu Senat dan Majelis Rendah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Majelis Tinggi atau Senat terdiri atas 24 anggota yang masing-masing anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 6 tahun, namun setengah para anggota Senat dipilih setiap 3 tahun sekali. Majelis Rendah atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota maksimal sebanyak 260 anggota dan 208 anggotanya dipilih langsung, sedangkan 52 anggotanya dipilih melalui berdasarkan nominasi kelompok minoritas pada masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat di Filipina memiliki masa jabatan 3 tahun selama 3 periode. Filipina memiliki syarat untuk menjadi badan legislatif. Untuk menjadi Senat dalam Filipina wajib sebagai warga asli Filipina. Masa jabatan Senat yaitu 6 tahun, jadi tidak boleh dalam 2 periode. Calon anggota harus berusia minimal 35 tahun dan wajib bisa membaca dan menulis. Sedangkan syarat wajib untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di Filipina yaitu memiliki masa jabatan 3 tahun dan maksimal menjabat 3 periode. Anggota dipilih sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah, dan anggota DPR minimal berusia 25 tahun. Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, salah satunya Filipina, multi-layer government-nya terdiri atas pemerintahan pusat yaitu central government dan pemerintahan di bawahnya sebagai sub-government. Sub-government terdiri atas provincial government, city government, municipal government, dan local authorities. Berbeda dengan negara federal, urusannya dibedakan menjadi urusan negara dan urusan negara bagian. Maka sub-government tersebut berlaku sebagai staf, namun terdapat pelunakan soal pelaksanaan regulasinya. Di Filipina, proses pelaksanaan sistem pemerintahannya mengadopsi sistem federal dengan mengimplementasikan otonomi daerah dengan asas desentralisasi seperti yang sudah dijelaskan di bagian negara kesatuan. Dalam susunan pemerintahan central government memiliki kedaulatan ataupun kebijakan yang berlaku untuk seluruh lapisan pemerintahan. Sedangkan sub-government seperti provinsi, city, municipal, dan lokal memiliki kekuasaan atas implementasi kebijakan, pengambilan tindakan atas orang-orang yang melanggar kebijakan, selain ancaman atas pelanggaran kebijakan yang sama dengan kebijakan yang ada di central government. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan sub-government juga tercantum dalam konstitusi Filipina. Filipina merupakan negara kesatuan yang wilayah administratifnya terdiri atas 4 bagian. Central government di Filipina terletak di ibu kota negara Manila, dan Filipina terdapat daerah otonom yang mempunyai hak istimewa yaitu daerah Muslim Mindanao atau daerah Moro. Bangsa Moro merupakan kelompok etnis minoritas di Mindanao, Filipina Selatan yang menginginkan otonomi daerah.
wilayah otonomi Bangsamoro merupakan daerah otonom di Filipina yang menggantikan wilayah otonomi di Muslim Mindanao. Konflik Bangsamoro berakhir pada Juli 2018 dengan diratifikasinya Undang-Undang Bangsamoro yang ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte. Latar belakang Filipina meratifikasi referendum yang diinginkan Bangsamoro yaitu karena lebih dari 1.200 orang meninggal karena pertempuran yang terjadi. Filipina sepanjang tahun gagal dalam operasi perdamaian di wilayah Bangsamoro. Karena kegagalannya, referendum ini dianggap sebagai solusi politik yang paling baik untuk meredam pertempuran antara Barisan Pembebasan Islam Moro dengan Tentara Nasional Filipina. Filipina menganut sistem multipartai, yang dimana partai-partainya itu dapat berpartisipasi dalam pemilu. Anggota partai Filipina itu berdasarkan dari kalangan elit, dan dengan demikian, partai Filipina ini bersifat konservatif dan paternalistik. Kemudian, persaingan politik yang terjadi di partai-partai Filipina ini dipengaruhi oleh pemilihan ketua partai. Kemudian, persaingan terjadi di antara politik ini hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Di Filipina sendiri ada 6 partai politik. Yang pertama itu ada Laban Demokratikong Filipino. Partai ini merupakan sebuah partai yang berdiri pada tahun 1988. Laban Demokratikong Filipino ini disingkat sebagai LDP. LDP juga dikenal sebagai Partai Demokrasi Perjuangan. Lalu, awalnya partai ini itu dibentuk Lakas Bayan atau Laban pada tahun 1978 oleh Benigno Aquino Jr. Setelah itu, pada tahun 1983, Laban turut bergabung dengan Partido Demokratiko, kemudian berubah menjadi PDP Laban yang dilakukan oleh Jos Conjugno. Kemudian ada Nasionalista Party atau NP, merupakan partai nasional yang didirikan sejak Maret 1907, sehingga NP merupakan partai tertua di Filipina. NP ini awalnya didirikan untuk mendukung kemerdekaan Filipina setelah runtuhnya pemerintahan kolonial Amerika pada tahun 1898. Yang ketiga ada Liberal Party atau LP. LP ini partai liberal di Filipina yang didirikan pada 19 Januari 1945 oleh Presiden Senat Manuel Roxas. LP ini berhasil mengantarkan Manuel Roxas pada April 1945 sebagai Presiden kelima Filipina. Kemudian di pemilihan umum, partai ini berhasil mendapatkan kejayaannya hingga 2 periode berturut-turut. Kemudian, setelah 45 tahun kehilangan kejayaannya, RP ini runtuh. Dan kemudian, pada tahun 2010, LP kembali berhasil dalam pemilihan umum yang menjadikan Benigno Aquino III sebagai Presiden Filipina. Terus yang keempat ada National People's Coalition atau NPC. NPC ini merupakan partai koalisi rakyat nasionalis atau disebut sebagai Partai Konservatif Filipina. NPC didirikan oleh kandidat Presiden Eduardo Conjuangco sejak 1992. Partai ini berdiri atas dasar keluarnya beberapa anggota partai nasionalista karena adanya perbedaan pendapat dengan pemimpin partai dalam hal pemilihan calon presiden tahun 1992. Kemudian yang kelima ada The Partido Democratino Filipino Lakas Bayan atau PDP Laban. PDP Laban ini Partai Demokratik Filipina, Kekuatan Rakyat. Partai ini adalah partai gabungan antara Partido Demokratiko Filipino dan Lakas Bayan. PDP Laban dibentuk oleh Aquilino Pimentel yang dikala itu menjadi presiden ke-10 di Filipina. Singkat cerita, pada pemilu tahun 2022, Rodrigo Duterte ingin kembali mencalonkan sebagai presiden, namun hal itu bertolak belakang dengan konstitusi yang berlaku di Filipina. Pada tahun 2022 juga, PDP Laban kembali mendukung Bongbong Marcos sebagai kandidat calon presiden DW. Kemudian ada National Unity Party atau NUP. Partai ini merupakan partai politik baru yang didirikan pada tahun 2010.
Hingga pada Januari 2011, NUP mengajukan permohonan akreditasi dan resmi menjadi partai politik nasional di Filipina pada tanggal 5 Oktober 2011. Dengan slogannya yaitu One Nation, One Future, dengan tujuan untuk membangun kesatuan yang digunakan sebagai dasar pembangunan dan perdamaian di Filipina. Setelah pembahasan partai politik, kita masuk kepada sistem pemilihan umumnya. Dalam pemilihan umum di Filipina, pemilihan umum di Filipina bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakilnya. Filipina memiliki sistem pemilihan yang hampir sama seperti Indonesia, namun sedikit berbeda. Filipina adalah negara demokrasi. Sama halnya dengan negara demokrasi lain, Filipina menjamin hak pilih masyarakatnya dengan memfasilitasi setiap warganya untuk bersuara untuk memilih presiden dalam pemilu. Alur pemilu ini dilaksanakan selaras dan serentak untuk memilih kandidat-kandidat yang terpilih dan nantinya akan menjadi presiden, kepala daerah, dan legislatif. Sistem pemilu presiden di Filipina, presiden dan wakil presiden ini tidak dipilih dalam satu paket. Namun, presiden dan wakil presiden terpilih hanya melalui suara terbanyak dari masyarakatnya. Kemudian ada sistem pemilu legislatif. Di negara Filipina menggunakan sistem campuran dan paralel. Pluralitas yang digunakan dalam pemilihan ini, anggota House of Representatives dengan dapilnya memiliki basis kota. Kemudian ada sistem pemilu kepala daerah. Pengkonsepan otonomi di Indonesia dan Filipina cukup berbeda. Meskipun memiliki provinsi, kota, dan sebagainya, beberapa kota memiliki kualifikasinya sendiri. Dalam sistem pemilu kepala daerah ini, mereka hanya memilih wali kota, wakil wali kota, sangguniang palusot atau DPRD kota, dan dalam sistem pemilu ini ada HUC atau Highly Urbanized Cities dan ICC. ICC ini adalah Independent Component Cities. Bicara soal pemerintahan Filipina, jelas lekat kaitannya dan identik dengan bagaimana sistem politik di dalam negara hal itu. Sistem politik yang sudah disampaikan tadi yang mengandung multipartai dan juga pemilu yang diikuti oleh beberapa orang yang tentu sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Namun politik dalam negeri juga turut mempengaruhi bagaimana perpolitikan Filipina itu. Tidak hanya politik domestik, sebuah politik domestik juga turut mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri ataupun politik internasional yang dikeluarkan oleh Filipina. Bicara soal dinamika politik domestik yang terjadi di Filipina itu juga cukup beragam. Politik itu tentu kita tahu naik dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah itu juga turut mempengaruhi di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah adanya politik dinasti yang sangat kental yang terjadi di Filipina terkait dengan pemilihan presidennya, utamanya pada pemilihan presiden, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada legislatif maupun pemilihan kepala daerahnya. Yang kedua adalah masa diktator oleh Ferdinand Marcos yang dinilai sangat otoriter dan juga merupakan sisi demokratis mereka. Yang ketiga adalah bagaimana pemilu 2022 yang dinilai sangat kontroversial dan juga melirik berbagai kalangan sehingga pemilu tersebut dilirik oleh dunia. Oke, mari kita pilih terlebih dahulu untuk politik dinasti di Filipina. Untuk politik dinasti di Filipina itu seperti suatu budaya di Filipina, apalagi soal pemilihan presiden. Terbukti pada 2022, presiden terpilih Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte menjadi salah satu politik ataupun elit politik yang sangat disorot oleh mata dunia, dikarenakan adalah Bongbong Marcos adalah putra dari Ferdinand Marcos, diktator Filipina yang menjadikan Filipina muram pada saat itu. Sara Duterte juga merupakan kerabat dekat dan juga keluarga dari Duterte yang menjabat sebagai presiden Filipina masa 2016 hingga 2022. Adanya budaya dinasti politik ini menjadikan seakan demokratisasi yang dianut oleh Filipina ini seakan hanya menguap begitu saja, dikarenakan mereka elit politik yang memiliki pamor ataupun keluarga yang sudah memiliki channel ataupun jaringan untuk menjadikan salah satu keluarga mereka agar menduduki kursi presiden ataupun juga wakil presiden atau malah senat itu menjadi lebih banyak dan juga lebih berpengaruh. Tujuan mereka tentu untuk kembali mendapatkan posisi yang strategis untuk mempengaruhi pemerintahan dan juga
mendapat benefit dari pemerintahan itu sendiri. Terkait dengan budaya politik dinasti yang terjadi di dalam Filipina, itu juga mempengaruhi bagaimana kepercayaan masyarakatnya kepada elit politik ataupun bahkan pemerintah yang terpilih, di mana banyak sekali calon pada pemilu 2022 yang terjadi untuk pemilihan presidennya. Namun kenapa yang menjadi presiden atau juga wakil presiden itu berasal dari keluarga elit politik, yaitu adalah Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte. Hal itu yang menjadi polemik bagi masyarakat karena kekhawatirannya terhadap Bongbong Marcos membawa suatu perubahan dan juga suatu kediktatoran baru dan memulai masa bagaimana ayahnya dulu memimpin pemerintahan. Untuk poin kedua, bagaimana dinamika politik yang terjadi pada politik domestik negara Filipina ini juga dipengaruhi oleh bagaimana dulu sikap otoritarian dan juga sikap kediktatoran dari Ferdinand Marcos sebagai presiden Filipina. Marcos yang dulu dinilai untuk membawa perubahan bagi Filipina agar ke arah yang lebih baik, mengurangi korupsi dan juga sebagainya. Ia dikenal juga sebagai reformis yang nantinya ide-idenya juga bisa diterapkan dan juga membawa kemajuan bagi ekonomi dan juga perpolitikan di Filipina. Yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan realita, di mana Ferdinand Marcos yang dinilai untuk mengurangi korupsi yang terjadi di Filipina karena korupsi yang terjadi sangat melonjak. Namun ternyata ia juga yang memangkas habis uang untuk keperluan pribadi dari perbendaharaan negara. Ini yang menjadi tidak sinkron dan juga menjadi kemarahan bagi masyarakat. Namun masyarakat bisa apa jika pemimpinnya otoriter seperti Ferdinand Marcos? Semua oposisi dibungkam. Apabila ada oposisi ataupun pendapat yang mengkritik Ferdinand Marcos begitu saja, ia pasti akan dilenyapkan ataupun juga dipenjarakan. Hal itu mirip dengan bagaimana kasus Soeharto yang pernah memimpin di Indonesia. Kediktatoran mereka hanya masalah soal negara saja, padahal kalau intisarinya itu memang sangat mirip sekali. Ferdinand Marcos saat itu bukan hanya korupsi atas uang perbendaharaan negara ataupun juga membungkam oposisi. Ia juga seakan menonaktifkan lembaga legislatif negara dan juga ia seakan berlaku dan semua ucapan ataupun kebijakan yang harus dilaksanakan. Hal ini yang menandai kediktatorannya. Yang paling menyulut amarah masyarakat sendiri bukan hanya kediktatoran Ferdinand Marcos sendiri, tapi juga masa pembunuhan Benigno Aquino, yaitu oposisi dari Ferdinand Marcos yang kembali dari Amerika Serikat untuk membawa kembali sistem demokrasi sebagaimana awal dari Filipina itu berdiri karena pengaruh dari Amerika Serikat itu. Namun saat ia mendarat di Bandara Manila di Filipina, ia ditembak melalui suruhan dari Ferdinand Marcos agar dia tidak mempengaruhi bagaimana masyarakat untuk membangkang kepada Ferdinand Marcos. Tapi hal itu malah menyulut banyak sekali demonstrasi dan saat itu Ferdinand Marcos resmi dikudeta. Selain itu, saat kudeta terjadi, ia melarikan diri bersama dengan keluarganya membawa uang senilai 10 miliar US dollar untuk melarikan diri dan juga mengasingkan diri menuju ke Hawaii. Namun, 3 tahun setelah dia di Hawaii, ternyata dia meninggal dunia dan menjadi sebagai akhir dari kepemimpinannya untuk memimpin Filipina. Yang paling mempengaruhi dari dinamika politik domestik dari Filipina itu sendiri adalah bagaimana terlaksananya pemilu 2022 yang menjadi kontroversial untuk menentukan presiden dan wakil presiden Filipina untuk menggantikan Duterte untuk menjadi kepala negara sekaligus dengan kepala pemerintahan masa pemerintahan 2022 hingga 2027. Saat itu, Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte yang kembali menjadi presiden dan juga wakil presiden yang keluar menjadi pemenang dari pemilu 2022 itu sendiri menjadi salah satu kontroversial karena mereka adalah salah satu ataupun anak dari kerabat dekat presiden yang sudah pernah menjabat sebelumnya. Bongbong Marcos dinilai akan membawa perubahan bagi bagaimana dinamika demokrasi yang terjadi di Filipina sebagaimana ayahnya dulu pernah menjabat. Bongbong Marcos, walaupun ia pernah menyuarakan nilai saya dari kinerja, bukan dari masa lalu ataupun hanya omongan saja. Tapi itu dibuktikan dia bagaimana prestasinya membawa suatu saat ia menjadi wali kota agar kota itu lebih baik. Oleh karena itu, partai yang mengusung dia dan juga Sara Duterte waktu itu sangat mempertimbangkan bagi ia untuk keluar sebagai pemenang dari pemilu 2022. Puluhan hingga ribuan orang turun ke jalan di Manila dan menutupi sebagian besar jalan Manila untuk melakukan demonstrasi atas penolakan dari pelantikan Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte karena kekhawatiran mereka. Namun,
apa yang sudah ditetapkan dan juga dilantik dari pemilu presiden tahun 2022 Filipina itu tidak bisa diganggu gugat sebagaimana yang masyarakat inginkan. Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte tetap dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Filipina. Tapi mereka mendapat beban untuk menjadikan Filipina ini lebih maju dari sebagaimana Duterte yang dulu ingin membawa ekonomi Filipina lebih maju dan juga menghapus korupsi, apalagi narkoba di Filipina. Bicara soal politik domestik, juga ada kaitannya dengan politik luar negeri yang terjadi di Filipina. Politik luar negeri itu juga dipengaruhi oleh politik domestik tentu saja. Politik luar negeri, apalagi masa pemerintahan Rodrigo Duterte, mengalami banyak sekali dinamika. Yang pertama adalah bagaimana pergeseran dari kekuatan pengaruh Amerika Serikat menjadi ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan dari latar belakang Duterte yang melakukan kebijakan untuk mengeksekusi mati pengedar narkoba ataupun juga pemakai. Hal ini yang sangat memicu kemarahan ataupun kekecewaan dari organisasi internasional dunia seperti PBB dan juga Amerika Serikat untuk mengecam perilaku dan juga kebijakan yang dikeluarkan Duterte. Dari kecaman Amerika Serikat yang dilakukan kepada Duterte memicu kemarahan dari Duterte itu sendiri karena menilai ia bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tapi ia ingin mewujudkan bagaimana stabilitas negara itu terjamin untuk menghilangkan narkoba dari peredaran di negara Filipina. Tapi karena ada ancaman yang sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat menjadikan Duterte mengalihkan pandangannya mulai dari Amerika Serikat sehingga mengarah ke Tiongkok. Oleh karena itu Duterte menggeser bagaimana dia awalnya yang sangat menganggap bahwa Amerika Serikat itu merupakan partner kerja ataupun partner kerjasama yang sangat berkontribusi bagi Filipina. Ia mengalihkan pandangannya mulai dari Amerika Serikat menuju Tiongkok. Jadi Tiongkoklah yang paling banyak diajak kerjasama oleh Duterte pada masa itu untuk menyokong bagaimana kehidupan ekonomi dan juga perdagangan internasional yang terjadi antara Filipina dan juga Tiongkok. Adanya kerjasama dan juga perdagangan internasional yang terjadi antar negara, baik itu Filipina dengan negara lain ataupun bahkan Filipina dengan organisasi lain, itu juga membawa kepentingan nasional yang terjadi bagi Filipina dan juga bagi negara yang diajak kerjasama. Duterte sangat menekankan untuk membawa kepentingan nasional Filipina berdasarkan bagaimana kebutuhan domestiknya. Jadi fokus dari Duterte itu sendiri bukan hanya keluar dulu untuk meningkatkan eksistensi, bukan, tapi bagaimana untuk dia mencukupi bagaimana kebutuhan di domestik itu tercukupi. Setelah itu dia baru keluar untuk membawa bagaimana kebijakan-kebijakannya itu. Selain itu, Duterte juga mempunyai pemikiran bahwasanya kepentingan nasional itu harus terbentuk berdasarkan dari konstitusi dan juga bagaimana keadaan dan juga perkembangan di domestiknya. Jika hal itu tercapai, nantinya stabilitas keamanan nasional dan juga bagaimana perekonomian yang terjadi di Filipina itu akan tetap stabil. Itu tadilah penjelasan bagaimana dinamika politik yang terjadi di Filipina, baik itu politik domestik maupun politik luar negeri. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.